Dalam hal kadinto pada sampaiaki sarangan hadaratul kiram Al-Ustaz Muhammad Izzat Amrullah LC deka beliau bakto petenggolang aturaki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، من بعثه الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا القاسم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الزهراء. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، المكرمون، para alim, para kiai, wa akhussu bidzikr salerna simulja Kiai Mas Furqan Al-Kayis SPDI, para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh agama, pengurus takmir Masjid Nurul Hikmah, jajaran Remas, jajaran pemerintah, sadayana para rabu hadirin wal hafirat, hafizakumullahu jami'an. Saya pertama muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala kalaban nikmatnya kita setaja bisa kibangki di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkatan keinto. Biqalina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatuhu wa salamuhu semoga tercurah limpahkan dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para rabu sebatan kaula amul ja'aki. Pertama, pagi semangken kita setuju akompol keangkui ngaci memperingati acara Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat aki ikhlas dalam ate keangkui nambah ilmu, keangkui ngudi ajaran dari Kanjeng Nabi, '" 'Muhammad 'alaihi salatu wassalam. 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 'Muhammad 'alaihi salatu wassalam
Ada buaki dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Subhanalladzi, dawuh Gusti Allah, Maha suci Allah, tanazzahallah an musyabahatil makhluqin. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluk-makhluknya. Sebab ekojak makhluk kaintu bida sarang penciptanya. Alam dunia, alam itu buaki sarang para alim kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu buaki ka ento pon apa? Alam, ciptaan, makhluk. Bada awal lah dari tidak ada ciptaaki sarang Allah kemudian menjadi ada. Ka ento alam. Alam terbagi menjadi dua. Bagi teti dua. Bada alam searopa benda pereng. Bada alam sekojaki sifat-sifat dari benda kaisa. Teti alam terbagi dua. Bada alam searopa aki benda. Bada sifat-sifat dari benda, dari benda-benda yang tadi. Sementara bagi cuken sarang para alim ce alam anika beda dua boleh. Jadi arancak boleh. Beda alam, beda benda saya bisa digapai dengan tangan. Ma yudbatu bil yad. Dengan tekuk. Bumi, tanah, masjid, manusia, butombuan, keben. Kaento contoh dari alam saya bisa tekuk kalaban pon apa? Tanang, ikan yang teting, ikan yang tekuk. Bada alam bagian yang kedua, kaento tak andeng tekuk, tak andeng setting kalau bentanang. Pon apa? Roh, malaikat, jin, angin, cahaya, kegelapan, kening tekuk, tak kening. Kaento jenis alam sekaima tak ending tekuk bi tanang. Dabun para alim ma la yudbatu bil yadi, ma la yumassu, tak ending tekuk. Pas baik alam saya bisa tekuk atau saya bisa tekuk kaento ngangkungi sifat-sifat. Beda ukuranna, beda panjangnya, beda lebarnya, bersambung, berpisah, bertempat, berada dalam suatu arah tertentu, berkah, toju, mancing, lapar, kayak itu sifat-sifat dari benda kak disa. Maka ada buaki ketika dikatakan bahwa Allah ka into tidak ada keserupaan kalaban makhlukka, berarti Allah itu bukan alam, bukan benda yang dapat dipegang, bukan juga Allah itu adalah sesuatu yang tak dapat dipegang, dan juga tidak dapat disifati kalaban sifat-sifat makhluk. Dikasih makna daripada subhanalladzi, maha suci Allah dari unsur keserupaan dengan segala makhluknya, baik dari satu segi ataupun dari beberapa segi. Dapat kalian tu paham yang insyaallah paham. Ada buaki terus akhirnya nih kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra. Pona pasal kau asra. As-sair fil lail.
Allah memperjalankan Nabi Muhammad eko jabi abdihi asa pasera saya maksud kalaban abd pasera saya maksud kalaban hamba dalam Al-Qur'an kaento adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi abdihi lailan. Perjalanan Isra itu ada pada malam hari. Pona pasakapin na malam punten. Juz'un minal lail, sebagian dari malam. Jadi benih dari maghrib sampai subuh punten. Hanya juz'un minal lail. Kaento sebagian daripada malam itu sendiri. Nikah perjalanan dari keemma minal masjidil haram, dari masjidil haram keemma Mekah. Beda saya pun dapat akan Mekah ini sebagian mbak TV kita ada pak. Semoga para Rabu saja para rezeki sareng Allah bisa ziarah di Mekah wal Madinah. Berangkatnya Isra minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa ema Palestina. Apa tujuan daripada Isra itu? Buat kita itu masjidil aqsa itu adalah Palestina, sedangkan masjidil haram itu Mekah. Masjidil Haram dekat Masjidil Aqsa. Al-Aqsa allazi barakna haulahu, dabun Gusti Allah yang telah kami berkati sekelilingnya. Saya maksud adalah Barris Syam. Barris Syam itu daratan Syam. Daratan Syam yang meliputi minal Arishi ilal Balis. Arish itu adalah sebagian kecil dari negara Mesir. Setelah itu melewati Lebanon, melewati Suria, Jordania, kemudian sebagian kecil dari negara Irak. Ento kecuali Barus Syam, daratan Syam, setuaki sareng kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Etuaki sareng kanjeng Nabi, semoga daratan Syam ento termasuk daratan yang diberkahi oleh Allah. Banyak buah-buahan, berdosongai. Banding kau cak akijukan, saya maksud keberkatan kainto makarul ambia aksarul ambia. Itu dimin para ambia kaisa, kamma tempat tinggalnya di daratan Syam. Dabuna susti Allah tentang Sayyidina Ibrahim alaihissalam, inni zahibun ila rabbi. Dabuna kaisa, saya akan pergi dari satu tempat, saya ke Allah merintah keangkui bertempat tinggal di situ. Kaento Nabi Allah Ibrahim. Banyak dari kalangan para anbiya kaento menempati atau bertempat tinggal di Syam. Edabaki nuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada mereka, kepada hamba tadi, min ayatina, dari sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat kain itu sesuatu yang agung, khariqun lil adah, menyalahi adat pada biasana. Saya tak bisa tandingi kalaban sesuatu hal yang menakjubkan yang lainnya. Para Rabu sebutan kaula amul jaki. Betul kaisa kanjing Nabi beda esetong Roma. Se Roma kaento buaki adalah rumah dari Ummu Hani, sepupu ng kanjing Nabi. Betul kaisa Nabi berada di antara Hamzah dan Ja'far. Hamzah adalah paman Nabi, Ja'far adalah wasera termasuk sahabat dari kanjing Nabi juga. Sepupu ng kanjing Nabi, Ja'far ibn Abi Talib. Malaikat Jibril turun dari langit pas muka seanya atap Roma. Atap Roma buka
tanpa tergelincir sedikit pun dari debu-debu sebeda, tanpa rosak di muka atap pas arabu hidup kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Pas sekasa Jibril depak kanjeng Nabi porak seanya madede beda dibedah porak pas berze o tabe beco kala ben aing Zamzam. Lastare beco kala ben aing Zamzam, Jibril datang bitastin min dhahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Apakta mangkok, agak mangkok rasa atau semacam wadah terbuat dari emas yang di dalamnya penuh iman dan hikmah. Pasal kelak eselen lagi dekat gedadanya kanjing Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ini kayak apa bermah, thumma atbaqahu. Itu tuh boleh. Kangkui pon apa? Kaangkui persiapan untuk melakukan Isra Mi'raj. Berarti mereka kuat. Pada Rasul berarti akan melakukan perjalanan yang begitu jauh. Mereka kuat melihat keajaiban seperti iolati dekik ketika dalam prosesi Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus boleh boleh dek cerita sikit. Sarang malaikat Jibril waktu itu membawa satu ekor hewan, yang satu ekor hewan ini berasal dari hewan-hewan surga. Seanyama buraq, beni buraq. Di bahasa Arab pakai buraq. Ekiba, bakta dari swarga dihadapkan kepada kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Dapat eka karena peristiwanya adalah di Mekah. Seanyama buraq ka into keben aberna pote pas can segala ihtazza hizzatun agoyang-goyang beni polan tanda saya tompa kanjing Nabi etetia kanjing Nabi punten karena dari saking senengnya cek samungkingna beda makhluk sepaling mulja bedini teh atau bedi nunggangi seanya burakaisa pas etekuk sarang Jibril seanya makoping dari burakasa ambu ya been Satya bode saya numpa, bode saya akan menunggangimu, yaitu adalah afdalu khalqillahi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih pas apeluan pas yang buruk nikah. Dari saking gembirana, berarti tunggangi kalaban kanjeng Nabi. Terus epaongke seorang malaikat Jibril, jadi si kanjeng Nabi pas epaongke. Pas berangkat melakukan perjalanan Isra. Nikah kita bahas Mi'raj ki. Pembahasan kita mas Isra. Isra sesuatu pembahasan, Mi'raj lain boleh. Jadi Isra perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini teh dupa terus dobak kasih tong tempat kanjeng Nabi ngulati satu tempat yang penuh kalaban pohon-pohon kurma. Dobak kasa ambu. Malaikat Jibril ada bu kanjeng Nabi ngereng toron dimin kayak itu. Kemudian lakukanlah sholat. Kanjeng Nabi ngereng coba sholat pas mangkat boleh. Tanya lagi seorang malaikat Jibril ngauningi panjenengan kayak emma buru saya sholat kayak asa. Dabun kanjeng Nabi wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Paring oning sarang malaikat Jibril. Di situ adalah Taibah. Sallaita bi Yathriba, sallaita bi Taibata. Ajudan kaisa salat di daerah yang bernama Taibah atau Yathrib yang kemudian diberi nama dengan Al-Madinatul Munawwarah. Terus melakukan perjalanan. Depak boleh setung tempat, pakon toron boleh, pakon salat boleh, tanya aki boleh, kamu maka seambu gila. Ada buah kisah malaikat Jibril bahwa anda tadi melakukan sholat dan berhenti
adalah di Turi Saina. Candeng Indonesia Tursina. Gunung Tursina. Beda apa dengan Gunung Tursina? Sayyidina Musa alaihi salam Timin ketika mendengar kalam Allah yang hakiki, yang zati, yang tidak punya huruf, laisa harfan wala sautan wala lughatan wala yushbihu kalama ghairihi. Kanjing Nabi Musa alaihi salatu wassalam paringi keistimewaan sareng Allah, bisa mendengarkan kalam Allah, yang kalam Allah itu bukan huruf, bukan bahasa, dan bukan suara, dan tidak serupa kalaban kalam makhlukah. Allah rafa al-hijab, jadi membuka aling-aling atau satir atau aling-aling, sehingga Nabi Musa, yang Nabi Musa adalah makhluk, pendengarannya Musa juga makhluk, dapat mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara, dan tidak serupa kalam makhlukah. Terus lestari kasak perjalanan pole depak kasih anyama Baitul Laham, di mana daerah tersebut adalah daerah yang dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihi assalam. Terakhir terus melakukan perjalanan depak kasih tempat seanya Masjidil Aqsa. Subhanallahil azim. Perjalanan dari Makkah sampai Palestina ini jauh. Cak Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa masjid yang sangat jauh. Polan dari jauh dari Makkah jarak tempuh menuju dekat Palestina kaento. Depak Palestina kaento ceritaan lain boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngumpul lagi setuju para nabi mulai dari Nabi Adam deka Nabi Isa alaihi salam kumpul setuju na setong masjid seanya Masjidil Aqsa. Pas seanya Jibril ngatori dek Kanjing Nabi ajunan ngereng maju. Kangkui pun apa? Kangkui teti imam salat Masjidil Aqsa, ngimami para anbiya setuju na. Kakobos anak Allah setuju para anbiya si ampun wafat diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan dek Kanjing Nabi supaya akumpul tempat seanya Masjidil Aqsa. Para rabu sebutan kaul amul jaaki. Dengan para ulama, peristiwa turunnya dari tempat ke tempat depak ke Masjidil Aqsa kaento dijadikan sebuah dalil oleh para ulama ahlu sunnah akan kebolehan tabarruk. Kenapa tabarruk? Ngalap kaberkatan. Jadi tempat istilah napak tilas eka dimma kunjungi parang para nabi, eka dimma kunjungi parang aulia kaento beda dalil dalam Al-Qur'an. Beda dalil dalam hadis-hadis nabi. Jadi baabeen tantaretan sedaja kadang bentahun ber istilah ziarah wali 5, ziarah wali 8, wali 9 dan seterusnya kaento tamasuk dekala lampa sis bagus. At-tabarruk ngalap kaberkatan nyuun ka Allah sabaja teti tambahan kabagusan para rabu sebetulnya kaul amul jaaki. Kaento sekilas perjalanan Isra. Kemudian ketika ditanya, pon apa boy? Seolah disarang Kanjing Nabi. Can segala linuriyahu min ayatina. Akan kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kekuasaanku. Pertama, Kanjing Nabi kaento melihat dunia, ra'ad dunya ala surati ajuz. Digambarkan dunia itu seperti nenek-nenek tua. Nyai, ibu-ibu sepuncuk tua naungku. Pas itu buat kisarang mereka Jibril. Kaisa itu dunia. Dunia. Maksud apa? Bahwa perjalanan dunia ini sudah cukup tua.
waqtarabatis sa'atu, dan perjalanan sisanya hanyalah tinggal sedikit dan sebentar lagi akan terjadi yang namanya kiamat. Jadi pon tua umuratunya ka ento. Sudah tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main. Sudah tidak ada waktu bagi kita untuk menyibukkan diri sampai sesibuk-sibuknya untuk urusan dunia punten. Umuratunya pon sepoh. Jadi pon apa? Harus istiadat, melakukan persiapan-persiapan untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat kelak. Jadi juga Kanjeng Nabi nyifat itunya mad-dunya bijanibil akhirati kalladhi wada'a ahadukum isba'ahu fil bahri thumma yanzur ila ma ya'liqu fi asbihi, min haitsul ma'na, bahwa diibaratkan kehidupan dunia ka ento, segala kenikmatan dunia ka ento diibaratkan jika seseorang datang ke atasnya mencelupkan tangannya, nyapur tanangnya, angka setanya mah tanang. Beda sisa basah-basahannya. Beda cap-cap kasa. Cap-cap kak disa dibandingkan dengan luasnya lautan sapun apa? Kala syai, seakan-akan sobung bandingan. Begitu juga kenikmatan dunia, seberapa besar pun itu, jabatan setinggi apapun itu, kekayaan seberapa banyak pun itu, bila pendingaki kalaban kenikmatan yang ada di akhirat, kala syai, seakan-akan tidak ada bandingan. Rabu sebetulnya kaula muljaaki. Pohon apa boleh saya loti sarang Kanjeng Nabi? Terus gi? Terus? Oke. Beda boleh cerita na. Bahwa Rasul ketika itu melihat jin. Jin itu bukan malaikat. Jin lain makhluk Allah, dan malaikat juga makhluk Allah. Jadi tak ekengi kocaaki jin area malaikat punten. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat kaintu diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Jadi dia adalah ajsamun nuraniyah. Dia adalah benda jisim yang berupa yang diciptakan oleh Allah dari bahan baku pon apa? Cahaya. Wa khuliqatil jannu mim marijin min nar. Sementara seanyama jin kaintu diciptakan oleh Allah terbuat dari api. Dimin jin kaintu termasuk beriman dekat Gusti Allah. Cuman ebektona perintah sareng Allah kaangkui asajud ka Nabi Adam pas faaba wastakbara fafasaqa an amri rabbih, pas tak kenging, pas protes dekat Gusti Allah. Wa kana minal kafirin, dan setelah itu adalah termasuk golongan yang kafir. Dimin mukmin beriman lastari kaista, kemudian dia menjadi kafir karena protes dekat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon apa boleh? Kain tu cerita berkenaan dengan Masyitatu bintu Fir'aun. Kanjeng Nabi di sela-sela melakukan perjalanan dari Mekah menuju ponapa seekor aki kalaban Masjidil Aqsa, melihat kuburan, mencium bau yang sangat semerbak, beri bau yang sangat harum. Depak Kaisa, malaikat Jibril apareng oning, cek Kaisa adalah kuburan nama Masyitatu bintu Fir'aun. Pasera Masyitah kainto, Masyitah kainto tokang Soroya, potrena Fir'aun, anak bini na Fir'aun. Satu ketika berbicara tanah, seanya Masyitah kanto nyurai rambutnya atau obun putrinya Fir'aun. Di tengah-tengah menyisir rambut putrinya Fir'aun, seanya masorai pas keker. Tepaan itu longa sarang Masyitah, muncul dari lisannya Bismillah. Kenapa? Bismillah. Jadi ngala pon mundut
Soroi si keker kalaban ucapan bismillah. Kai ding bi putrina Fir'aun ka ento. Apa beun can saya kelak, can saya putrina Fir'aun, apa kamu punya Tuhan selain bapakku? Jadi Fir'aun dimin mengaku Tuhan. Bicara lagi dalam Al-Quran, wa ana rabbukumul a'la, ngaku pangeran. Jadi anak saya kasak tepaan miring bismillah, eko caki, apa beun can saya kelak, apa beun andi pangeran selain Fir'aun, selain bapak angko. Dijawab dengan tukang sisir yang tadi dengan jawaban yang tegas, ilahi wa ilahu abika huwallah. Pangeran sengkok ben pangeran bapak ben jeria adalah Allah Subhanahu wa taala. Teti teka akun tukang soroi tapi dia adalah imra'atun salihatun waliyatun min awliyaillahi ta'ala. Teka akun tukang soroi, dia termasuk perempuan yang saleh, yang wali, bahkan termasuk dari wali-wali Allah. Berani mengatakan di hadapan seorang putri raja tentang al-qaulul haq, dengan perkataan yang benar, dengan akidah yang benar. Pas gelok, jangan saya anak kasa terus lagi, bani lapor lagi nak katang bapak. Ponapa deben kasa lapor lagi, silahkan. Jadi tak takut untuk mempertahankan seanyama keimanan sepon tertancap secara mendalam di dalam hatinya. Lapor lagi ke Fir'aun. Ya saya mungkin Pak, Ba, misalnya beda arwatang tokang soroi sengko, acaan orang aku beda pangeran salena beuna. Panggil dia sekasa. Sarang Fir'aun pun apa? Penta orang gak disa seanyama masito ka ento kaangkui abeli mengimani Fir'aun kaisa. Penta sobaju meninggalkan Islam dan kemudian kembali mempercayai Fir'aun sebagai Tuhannya. Tak kenging. Fa'abat. Tidak mau. Tak kenging. Jadi betul-betul sudah menancap keimanannya bahwa agama Islam adalah agama yang benar, bahwa agama Islam hanyalah agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Polan tanda Fir'aun pas ngelpak aing. Aku boy boycun, aku boy aing, pas ekal pak sampai saya lepakan kasa betul-betul airnya pada puncak panas. Cek saking yang kasa, akhirnya cek saya masih tahu kan entong aku putra sebanyak putra yang banyak juga. Pas satu persatu dari putrinya masih tahu kan entong lempar ke aing, saya kelpak ke desa. Satu persatu, setong, dua, bansa terosa. Pas depak kaki lirna anak, saya ke esosoe. Jadi rasa takut, maksudnya takut, ada rasa semakin khawatir karena sudah sampai giliran pada anak yang sedang disusui oleh Sayyidah Masyitah Ka'isa. Tapi Allah nguwataki atena Masyitah Ka'ento pas menghendaki dekat anak saya ki esosoe Ka'isa bisa bentang. Pora pada pun anak saya kisah saya impen isbiri ya ummah sabar baan saya engkau tang ibu fa inna azabal akhirati asyaddu min azabid dunya. Cuk samungkin azab akhirat Arya lebih pedih daripada azab neng etunya. Fala tataqaasi, jangan ragu. Dawun kasa pas pasrah depak ke kirin anak yontal lagi dek ke aing si panas kasa seanya makolek tolang pas apesa dari saking panas sa pun apa aing gak bisa depak ke kirin Masyitah pasti Masyitah minta satu permintaan ke dekat Fir'aun kaisa. Ada satu permintaan dariku dawun Masyitah dekat Fir'aun, katakanlah saya mohon tulang-tulang yang sudah mengelupas dari daging ini tolong nanti setelah selesai dikuburkan. Minta pun apa? Ekupurake. Akhirnya ocan beni dawu nih. Ocan Fir'aun engke, iyalah deki akan saya kabulkan. Bener, depak terus yang telah kicukan. Dan mereka mati dalam keadaan mati syahid fi sabilillah. Karena sudah mempertahankan keimanan, karena sudah mempertahankan keislamannya di hadapan penguasa yang zalim. Subhanallah.
Bekton Kanjeng Nabi lebet eko purnama syaitan kaento mencium bau semerbak yang luar biasa yang muncul dari kopurna Sayyidah Masyitah radhiyallahu anha. Kaento di antara apa yang dilihat ketika perjalanan Isra-nya Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pohon apa pola yang saya gelati sarang Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi melihat sekelompok orang yang melakukan penanaman namen. Pohon apa bahasa lain? Pohon apa atani kasak pon. Oleh dua hari panen. Bede namen dua hari panen. Namen dua hari panen. Pas saya ada kasak. Pare oning sarang Sayyidina Jibril alaihi salam. Kadisa adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Al-mujahiduna fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah itu buah kisarang para alim berdua. Mujahid bis silah wa mujahid bil bayan. Mujahid bis silah itu adalah para mujahidin yang mengangkat senjata. Dimin para sahabat, para ulama salaf di waktu penyebaran Islam itu tidak lepas dari senjata. Pedang, tombak, panah, keangkui penyebaran agama Islam. Keangkui ngajak orang, keangkui masuk ke agama Islam. Dimin, mujahid fisabilillah. Bada mujahid bil bayan. Kak Rinto adalah orang-orang yang melakukan jihad kalaban hujjah, kalaban dalil, kalaban bayan, kalaban penjelasan-penjelasan, mengajarkan akidah-akidah yang benar, mengajarkan hukum-hukum Islam sebenar ke umat. Jadi man amara bil ma'rufi wa naha anil munkar fahuwa aidan yadkhul fi sabilillah. Pasaya pada orang sekete untuk memerintah kebenaran dan mencegah orang-orang daripada kemungkaran dengan kesungguhannya, dengan semampu-mampunya, kaento tamasuk juga ndak kagolongan fisabilillah, mujahid fisabilillah. Tabun Kanjeng Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrus syahid. Pasera orang seduk nguri sunnata sengkok. Tabun Kanjeng Nabi, aqidatan wa ahkaman, baik berupa akidah yang benar atau hukum-hukum Islam sebenar. Dabun Kanjeng Nabi, falahu ajru syahid, maka orang tersebut dihadiahi beda pahalana semirip kalaben pahalana orang yang mati syahid. Hatta walau mata ala firashihi, bahkan mereka yang mati di atas kasurnya, tak perang maksudnya, tak norok nyambi pedang punten, teka alamat di atas kasurnya. Keng jeria termasuk orang-orang si ongku-ongku ngajar lagi di nguri sunnat Kanjeng Nabi. Dabun Kanjeng Nabi, falahu ajru syahid, orang gak bisa termasuk dekat orang-orang golongan yang mendapatkan pahala, yang pahala tersebut adalah mirip yushbih ajru syahid, mirip kalaban pahalanya orang mati syahid. Pon nikah perjalanan Isra. Makin penting juga diketahui tentang perjalanan Mi'raj Rasul alaihi salatu wassalam. Mun peristiwa Mi'raj ketina apa? Mi'raj ada buah kisarang para alim nikah agar dia ada kontak. Ada kontak semirip kalaban ante. Jadi peristiwa menaiki borok itu kapan? Borok ke ento ETT sarang Kanjeng Nabi untuk melakukan Isra. Mun Mi'raj ketina apa? Pun tentang kui borok. Tak numpak buruk. Tapi Kanjeng Nabi ini teh dek kasih tong anda mirip anda benih anda pas mirip ongku. Darajatun min zahab wa darajatun min fiddah. Anda kasa jism kabir bentuknya besar. Satu undakan setong ondekan kaento terbuat dari emas dan satu yang lainnya terbuat dari salaka. Darajatun min zahab wa darajatun min fiddah. Jadi naik ke langit ke peng betok ke anggur de kontak sepon esari aki. Tiga sa. Ebakta sarang malaikat Jibril menuju perjalanan dari bumi. Nikah bumi yang kapeng setong tiga sa. Bumi yang kita tempat eka esa edewaki adalah al-ardu al-ula. Bumi si kapeng setong.
Cek saming jadi perjalanan normal itu perjalanan aslinya dari bumi ke langit yang pertama itu perjalanan khamsu mi'ati am 500 tahun. Jadi kocak langit ni kan benih awang-awang gak sak benih. Langit kan itu adalah ardun apa sesuatu yang keras, benda padat juga. Bukten berdelabang gak sak. Dari pintu ke pintu Sayyidina Jibril metok maksudnya minta dekat malaikat saja ke langit ke desa agar membuka pintunya. Pon perjalanan menuju langit yang pertama. Tatamangki pasera. Tapangki kalaben Sayyidina Adam alaihissalam. Edente sarang Sayyidina Adam alaihissalam disambut kalaben Sayyidina Adam alaihissalam. Marhabuna Sayyidina Adam, marhaban bibnis salih. Wahai selamat datang deka ibn salih. Karena kanjing Nabi juga berasal dari sulbi dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Pas warahaba bihi wa da'a bihi lahu bi khair. Itu aki sarang Nabi Allah Adam dengan doa kebaikan. Terus ongke kalang sida keping 2. Malaikat Jibril nok-dok boleh. Tanya aki pasera, Jibril pasera saya barang panjenengan kanjeng Nabi Muhammad, hal bu'itha ilaihi, apakah dia sudah diminta untuk melakukan mi'raj? Engki buka. Tapangki boleh sarang Nabi Yahya ibn Zakaria bin Nabi Isa alaihi salam. Idente sambut kalau bin Nabi Isa bin Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi salam. Terus boleh depak ke langit ketemu telok kapangki dekat Sayyidina Yusuf alaihi salam. Dabun kanjing Nabi Sayyidina Yusuf alaihi salam tamasuk u'tiya syatrul jamal, diberikan separuh ketampanan. Jadi saya miliki parengi Gusti Allah dekat Sayyidina Yusuf adalah separuh ketampanan dari orang setuju. Terus melakukan perjalanan itu kan tapangki dekat langit selanjutnya pun yang keempat ketemu sarang Sayyidina Idris alaihi salam. Terus kaping 5 Sayyidina Harun. Terus kaping 6 Sayyidina Musa. Terus boleh depak ka kaping 7 tapangki dekat Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Depak ka ento ada peristiwa yang luar biasa. Setiap ton tapangki kanjing Nabi sarang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya kanjing Nabi Ibrahim ka ento sedang nyander dekat seanya ma al Baitul Ma'mur. Al Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kemudian 70.000 ini keluar dan tidak kembali lagi. Ekente boleh selain ekente. Jadi malaikat ka ento adalah makhluk Allah yang paling banyak. Lebih banyak daripada tetesan-tetesan hujan, lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di lautan, dari benyakan. Wala ya'lamu junuda rabbih illahu. Tak ada dari makhluk Allah yang dapat mengetahui jumlah dari keseluruhan malaikat kecuali Allah wahdahu. Betul Kak Disa. Kanjing Nabi melihat yang namanya Sidratul Muntaha. Mirang Sidratul Muntaha engke. Kene lah oning Sidratul Muntaha. Tapi bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Itu waki la ahad yastati an yasifa jamalaha min khalqillah. Tidak satupun dari makhluk Allah bisa nyifate keindahan daripada Sidratul Muntaha. Tak seorang pun dari makhluk Allah, dari saking indahnya. Digambarkan bahwa daun-daunnya itu mirip kalaben bentuk koping kece. Ben sama cemah, rancak, benih rancak. Dasar atau ramu itu tertancap di langit yang keenam. Pas tembus dekat langit saya kaping petok. Dari rajun kayak itu. Pohon itu berupa pohon, syajaratun. Pohon itu buwaki. Pas kasa tadi malaikat Jibril tak kenging pas kanjing Nabi melanjutkan perjalanan. Ketibi. Di situ ini penting juga.
dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di situ Kanjeng Nabi melakukan perjalanan setelah sampai dekat langit sekaping petok, bukan untuk bertemu Allah. Beni ka angkui dep adepan kalaban Allah. Beni ka angkui bertemu langsung, berhadapan kalaban Allah. Terus pun apa? Kaangkui menerima, mendengarkan kalam Allah yang hakiki dan menerima perintah salat sebeda. Jadi tak kayak koja aki bahwa Rasul bertemu berhadapan dengan Tuhannya tak kayak koja aki. Karena jika dikatakan demikian bahwa maknanya Allah itu ada di suatu tempat, Allah itu ada di arah di atas, kayak itu tidak benar. Kadang itu benih keyakinan daripada aqidatul muslimin, benih keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi pun apa sih benar bahwa Rasul melakukan perjalanan setelah di atas langit yang ketujuh untuk menerima perintah salat. Tertinggal oleh perintah saya pertama Kanjeng Nabi, kalaban perintah kewajiban 50 salatan. 50 salat nika banyak nang hunten. Banyak. Kemudian toron dekat Nabi Allah Musa, toron dekat langit sekaping 6. Tanya ki sareng Nabi Musa, pon apa saya wajib bagi ka panjenengan benda ka ummata 50 salatan sabun Kanjeng Nabi. Empon abeli boleh khafsal rabbaka wa khaffif. Soro nyuon dekat Gusti Allah abeli boleh ka dekat tempat saya kasak mireng kalam Allah yang hakiki, kon minta keringanan. Terus ikurangi jadi 45, terus ikurangi abolikan Nabi Musa boleh. Empon minta boleh tambahan keringanan sampai libelian Kanjeng Nabi diburi teti sapon apa? Khamsu salawat teti lemak salatan kadsa. Kalaban kenceran melakukan 50 salatan. Oleh lemak ngalakoni salat lemak tapi kenjer nasami kalaban melakukan salat 50 salatan kaisa. Jadi dewaki dalam Al-Quran thumma dana fatadalla. Pasera sedana. Kenapa artian dana? Iqtaraba, mendekat. Jadi yang mendekat itu bukan Allah. Jadi tak keneng koja akidan gula semak dek kiai. Karena yang dekat seperti ini dengan jarak kaento hanya sifat makhluk. Terus apa yang terjadi? Di situ terjadi Kanjeng Nabi mireng kalam Allah yang lain, bukan huruf, bukan bahasa, bukan suara dan tidak mirip sedikit pun kalam makhluk. Untuk menerima perintah salat kan itu sebenar. Terus bermatap serja gelak kadesa. Ada buaki dari Sayyidina Aisyah alaihi salam maksud walaqad ra'ahu nazlatan ukhra tebun kaisa bahwa Kanjeng Nabi melihat malaikat Jibril untuk kedua kalinya dalam wujud aslinya. Di Kanjeng Nabi dalam sejarah ngolati malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslina. Dalam kesempatan yang lain tidak dengan aslina. Dikatakan bahwa malaikat Jibril lahu 600 janahin. Ngakungi 600 kalembeng. Para malaikat ngakungi kalembeng. Setong kalembeng kaisa bisa menutupi jarak antara dunia dan langit. Setong kalembeng. Raja nama benten, raja malaikat. Ebekton pertama kali melihat Kanjeng Nabi waktu itu di Mekah, di suatu daerah yang bernama Ajiyad. Ngulati malaikat Jibril, kalaban wujud aslina, pun apa yang terjadi pada Kanjeng Nabi? Ghusya alaihi.
Ughmiya alaihi, pingsan Kanjeng Nabi. Tepaan yang kedua kalinya melihat Jibril dalam bentuk aslinya kuat pon. Allah stare porak gele. Jadi kuat. Kain itu termasuk keajaiban-keajaiban dari apa yang telah dilihat oleh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Nangaleh untuk wujud yang kedua kalinya. Ti para malaikat kasa ketika berubah wujud atau tidak dalam wajah aslinya, nikah kadang aropa aki lalaki segenteng. Aropa aki lalaki, tapi bukan laki-laki. Jadi malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan juga tidak berbentuk kalaban bentuk-bentuk yang menjijikkan. Olar punten, tak bentuk dan malaikat. Nanti bentuk kalaban wajah laki-laki yang tampan min ghairi alati dzukuriyah, tanpa ada alat kelaminnya. Di malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, la yatanakahuna wa la yatanasalun, tidak nikah, juga tidak beranak pinak, la yakuluna wa la yashrabun, tidak makan dan tidak minum, wala ya'sunallaha tarfata ain, dan tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sedikit. Kayak para malaikat. Jadi kayak itu pelajaran yang penting bahwa Kanjeng Nabi ketika melakukan peristiwa Mi'raj sampai dekat Sidratil Muntaha kayak bahwa Nabi beni tapangki kalaban Allah secara berhadapan. Beda tafsir lain dari Ibnu Abbas. Ada buaki ra'ar rasulu rabbahu marrataini bifuadihi. Setong tafsir dari Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi kaento melihat Tuhannya dengan apa? Bifuadihi. Kalaban pun apa? Atena. Melihat Tuhan dengan hatinya. Marrataini dukale. Beni melihat kalaban mata kepala. Jadi Nabi tak mengolati Allah kalaban mata kepala punten selama di dunia. Dabun Kanjeng Nabi, i'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Seben ramun kibadah itunya tak kira bisa ngolati Allah kalaban mata kepala hatta tamutu sampai ben mate. Mun akhirat pagi, mun ahli surga nih kah, ben ahli neraka. Semoga seterusnya termasuk serabu, termasuk dekat ahli surga. Tiga sa, surga pagi nangale Gusti Allah tidak seperti kita melihat makhluk dengan makhluk. Bila kaifin wala makanin wala jihatin. Ngolati Allah. Pasir seberat surga manusia, ahli surga yang berada di surga melihat Allah tanpa disifati kalaban sifat-sifat makhluk, tidak bertempat, tidak berarah, tidak berbentuk, tidak berwarna. Tegasa sebagaimana keyakinan umat muslim ketika di dunia bahwa Allah kaento beni langit, beni aras, beni kursi, beni masjid, beni Mekah, beni atas, beni bebe. Bukan juga di hati-hati para hamba-hambanya. Begitu juga keyakinan umat Islam tahu betul. Teka warga maksudnya bahwa orang-orang surga, penduduk-penduduk surga, merekanya di surga melihat Allah dan Allah tetap dikatakan tidak berada di surga. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Dabun Kanjeng Nabi, ahli surga besok akan melihat Allah di surga. Siapa yang di surga? Dianya. Manusia, penduduk surga melihat Allah sebagaimana dia melihat rembulan. Ngelihat bulan di waktu bulan purnama. La tudammuna li ru'yatihi, tidak berdesakan, tidak ada keraguan ketika melihat rembulan bahwa itu benar-benar rembulan. Bahwa mereka yang ia lihat di surga adalah betul-betul Allah yang ia lihat. Keng, jangan segala tanpa tempat, tanpa arah, tanpa diliputi oleh arah yang 6. Para rabu sebutan kaula amul jaki. Jadi abali pode deka peringatan ka ento nyar ngajare ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, akidah-akidah sepon diajari para sahabat, para ulama salaf, ka ento penting untuk paenga.
perlu diajarkan kepada anak didik kita. Allah, di antara sifat-sifat Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadith, bahwa Allah ento tak serupa kalawan makhlukka, zatnya tidak seperti zat makhluknya, laislahu bidayah wa laisalahu nihayah. Allah tidak bermula, tidak berakhir. Allah tidak dikatakan naik dan turun, Allah tidak dikatakan bertempat, Allah tidak dikatakan di atas, Allah tidak dikatakan di mana-mana, juga tidak dikatakan berada di tempat tertentu. Polan bila ikocak bertempat tertentu, misalnya Umar duduk di atas kursi, misalnya. Kemungkinan ada 3. Imma korsen lebih raja dari Umar, imma pada okor Nabi Umar, imma lebih kenik daripada Umar kasa. Umpama nih bani Umar si badek antohi. Hanya sebagai perumpamaan. Berarti pun apa? Umar ben korse ento sami-sami memiliki ukuran. Dadi mun eko aki bada orang nguca Allah arya tojuk ya ras. Berarti dia telah mengatakan bahwa Allah itu punya ukuran. Berarti dia telah mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Maka tak kenging, eko aki Allah naik turun, eko aki Allah beri masjid, tak kenging. Bila eko masjid pas berarti keni. Tetapi apa maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bani Allah Maha Besar berarti Allah itu besar badannya, punten. Tapi dibuat kisarang para alim, Allahu Akbaru min kulli kabirin qadra. Bahwa Allah itu adalah maha besar daripada sesuatu yang besar itu apanya? Qadron derajatnya, bani batenna, bani ukuranna. Kaento perlu eka kili, perlu paenga sarang boten kaula dan para aju dan setuju. Samuga kalaban peringatan kaento kita setuju parangna pemahaman sebenar dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bentet dia ilmu semanfaat itunya ben akhirat kelak. Sagak dinto manabi beda kakurangan dari beten kaula nyuon sepora se saraja-rajana. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.